Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang logika matematika ya. Berhubung mau UH nih ya udah aku buatin aja videonya. Nah, buat logika matematika ini videonya aku bagi jadi 3 part aja ya, sesuai kayak video Pak Roni ya. Nah, di sini part pertama itu akan membahas tentang bukan pernyataan, terus terus apa sih? Terus kalimat terbuka, kalimat tertutup, kalimat berkuantor, dan kalimat majemuk ya. Oke, kita mulai ke yang pertama, yaitu kita bahas tentang pernyataan dan bukan pernyataan ya. Bentar. Oke, warna kuning aja. Ya. Nah, ada yang namanya pernyataan ya. Jadi pernyataan di sini tuh agak berbeda dengan yang di bahasa Indonesia ya. Nah, kalau di sini pernyataan yang dimaksud adalah pernyataan itu adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi kita bisa menentukan dia ini benar atau salah. Gitu ya. Contoh, Johnny mempunyai 2 tangan. Nah, dia pernyataan karena apa? Kita tahu nih, dia benar, dia punya 2 tangan. Johnny benar, dia punya 2 tangan. Berarti kalau dia punya nilai kebenarannya, berarti dia pernyataan. Terus 1 tambah 1 sama dengan 3. Dia pernyataan bukan? Pernyataan. Walaupun bernilai salah, harusnya 1 tambah 1 dia 2 ya, bukan 3. Tapi dia masih termasuk pernyataan karena kita bisa menentukan nilai dia salah loh ini gitu. Yang kedua, ada yang namanya bukan pernyataan, yaitu kalimat yang tidak bernilai benar atau salah. Kita ini nggak tahu ini tuh benar atau salah gitu. Nah, biasanya kalimat yang bukan pernyataan itu berupa kalimat perintah atau kalimat tanya atau kalimat harapan. Contoh, kalimat perintah, dilarang merokok. Nah, itu kita tahu nggak berarti dia benar atau salah? Nggak tahu karena dia merupakan kalimat perintah. Terus, apakah Doni sudah makan? Pernyataan bukan? Bukan. Itu sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Terus, semoga sore ini tidak hujan. Dia pernyataan bukan? Bukan, karena bukan merupakan fakta. Dia cuma ungkapan harapan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Tadi pernyataan, sekarang kita ke kalimat ya. Kalimat itu dia ada 2 ya, ada 2 kalimat ya. Yang pertama ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Terbuka, tertutup. Oke. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Berarti sama aja kayak yang bukan pernyataan ya. Nah, cirinya itu dia adalah masih banyak kemungkinan yang kita nggak tahu ya. Contoh, beberapa bilangan genap habis dibagi 7. Nah, beberapa bilangan genap itu bilangannya tuh apa? Kan nggak jelas gitu ya. Maka dia termasuk bukan kalimat terbuka. Dia kalimat terbuka, bukan kalimat tertutup. Atau kalau di persamaan matematika dia berupa ada variabelnya ya, ada variabelnya di satu ruas. Misalkan X kuadrat sama dengan 9 atau X lebih besar daripada 4. X-nya kita nggak tahu berapa sehingga kita bisa menentukan gitu. Terus yang kedua ada kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Kita tahu nih, dia ini benar loh atau dia ini salah loh. Contoh, jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Kita tahu jumlah sudut jatuh 180, berarti pernyataan ini dia bernilai benar. Terus 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, dia ada variabelnya enggak, berarti dia kalimat tertutup. Walaupun bernilai salah, harusnya 2 tambah 3 itu adalah 5, bukan 6. Terus ini 3Z dikurang 1 sama dengan Z tambah 5 ya. Nah, dia merupakan pernyataan karena ada variabel X di 2 ruas. Kalau ada variabel X di 2 ruas, maka dia pernyataan kalimat tertutup. Nah, di sini dia bernilai salah. Misal kita coba Z itu adalah 1. Berarti 3 kali 1 3 kurang 1 2. Terus yang ruas kiri ya 2 tambah 5 7. Sama tidak? Tidak, berarti dia pernyataan salah. Jadi dia itu bisa ditentukan berapa nilainya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu buat pernyataan dan kalimat? Kalau ada seperti biasa ya, bisa tulis di kolom komentar. Terus kita lanjut ke kalimat berkuantor.
Nah, jadi kalimat berkuantor ini dia berfungsi untuk menjadikan kalimat terbuka menjadi tertutup dengan satu syarat. Ya, jadi kita bisa membuat kalimat terbuka tadi jadi kalimat tertutup, tapi ada syaratnya, ya. Nah, kalimat berkuantor ini ada dua, ya. Ada kalimat berkuantor universal, ada yang bersifat ekstensial. Kalau universal dilambangkan dengan A terbalik, kalau ekstensial dengan E terbalik, ya. Nah, kalau kalimat universal itu biasanya tuh ada kata-kata semua atau setiap, ya. Dia kalimat universal. Contoh, semua X bilangan positif, maka X lebih besar daripada 1. Nah, kita tahu X lebih besar daripada 1 itu dia ada kalimat terbuka. Nah, di sini kita buat dia suatu kalimat tertutup dengan syarat semua X bilangan positif, ya. Betul tidak semua X bilangan positif itu adalah lebih besar daripada -1? Betul. Tidak, ya, karena ada juga yang -setengah. Dia lebih besar daripada 1 tapi tidak positif. Nah, notasinya itu adalah A, ya, A terbalik, X, ya, itu adalah X-nya elemen bilangan positif, ya. Dan baru kalimat yang kita dari kalimat terbukanya tadi, berarti X lebih besar daripada 1 gitu, ya. Ini untuk notasinya. Itu, ya. Terus lanjut kalimat ekstensial. Nah, dia tuh contohnya biasanya itu ada kata-kata ada atau beberapa. Contohnya itu adalah ada X positif, maka X lebih besar daripada 9. Nah, X lebih besar daripada 9 dia kalimat terbuka, kan? Nah, di sini kita pakai syarat ada X elemen bilangan positif. Nah, ada gak X bilangan positif yang lebih besar daripada 9? Ada. Berarti di sini dia pernyataannya bernilai betul. Notasinya ditambah ekstensial dilambangkan dengan E terbalik, ya. Dengan E terbalik. Elemen bilangan X positif sama dengan X lebih besar daripada 9. Gitu, ya. Nah, di sini ada contoh menentukan nilai kebenarannya, ya. Universal X, elemen bilangan real di mana X kuadrat lebih besar daripada X. Dia bernilai salah karena gak semua yang X kuadrat bernilai X. Ada X-nya tuh 1 kuadrat lebih besar daripada 1 gak? Tidak, berarti dia bernilai salah. Terus yang ini yang ekstensial X, elemen bilangan real, X kuadrat lebih besar daripada X. Dia bernilai benar karena ada satu bilangan yang lebih besar, ada bilangan yang X kuadratnya lebih besar daripada X. Contohnya misalkan 2 kuadrat, dia kan 4, berarti dia lebih besar daripada X, gitu, ya. Contohnya gitu. Oke. Kita lanjut ke negasi. Negasi itu adalah kebalikan, atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah antonim negasi atau inkaran. Nah, biasanya itu dia diawali dengan kata tidak benar, bahwa, atau tidak, ya. Contoh inkaran dari pernyataan yang biasa. Contoh pernyataan itu adalah Pras sedang membaca. Berarti negasinya adalah tidak benar bahwa Pras senang membaca, atau Pras tidak senang membaca, gitu, ya. Nah, itu kalau pernyataan biasa. Nah, kalau pernyataan berkuantor gimana? Kalau pernyataan berkuantor, jadi kalau ada dinegasikan, jadinya yang tadi universal jadi ekstensial, terus pernyataannya menjadi negasi. Contoh P, semua orang jahat. Berarti negasinya dari semua menjadi ada, terus tidak, orang jahatnya menjadi orang tidak jahat. Jadi ada orang tidak jahat. Terus kalau di ekstensial dinegasikan, jadinya jadi universal dan ujungnya keterangannya dinegasikan. Contoh, ada siswa rajin. Berarti negasinya adanya jadi semua, rajinnya menjadi tidak rajin. Berarti semua siswa tidak rajin. Nah, untuk negasi di kalimat matematika, di persamaan matematika ini kayak gini, ya. Misalkan kalau dia sama dengan berarti tidak sama dengan. Kalau dia lebih besar dari berarti lebih kecil dari. Sama dengan. Berarti kalau lebih kecil dari lebih besar dari sama dengan, gitu. Nah, untuk nilai tabel kebenarannya
Kalau misalnya P itu misalkan dia bisa benar bisa salah ya nggak, kemungkinannya bisa benar atau salah. Nah kalau dinegasikan dia kebalikannya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi kalau negasi P dinegasikan lagi, dia akan balik lagi di awal. Salah dinegasikan jadi benar, benar dinegasikan jadi salah ya. Gitu. Jadi yang dilihat tuh apa yang dinegasikan. Berarti yang dinegasikan adalah si P. Berarti negasi S B, negasi B S. Gitu ya. Oke, sekarang kita lebih spesifik lagi untuk menentukan tabel kebenaran ya. Oke. Nah, jumlah tabel kebenaran misal kita punya dua kalimat ya. Kalimat P dan kalimat Q. Nah, maka di situ yang kalimat P dia kemungkinan ada berapa? Ada dua. Bisa dia P-nya benar, bisa P-nya salah. Q-nya juga ada dua kemungkinan, bisa dia benar, bisa dia salah. Maka banyak tabel kebenaran yang kita buat adalah 2 pangkat N. N itu adalah banyak pernyataan. Berarti di sini adalah kalau dia P dan Q, tabel kebenarannya ada 4. Berarti P, Q, P-nya adalah benar-benar, salah-salah, Q-nya benar-salah, benar-salah. Yang penting di sini kombinasinya tidak boleh sama ya. Kalau 3 pernyataan gimana? Misalkan ada P, Q, R, ya udah. Berarti kalau P, Q, R adalah 2 pangkat 3. Berarti berapa? Ada 8 tabel kebenaran. Berarti jadinya gimana? Benar, 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 salah, 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 salah. Benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Dan yang R-nya benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Itu ya. Itu untuk menentukan berapa kebenaran yang tabel kebenaran yang kita buat. Sekarang kita masuk ke kalimat majemuk ya. Kalau tadi itu kita ngomongin kalimat tunggal doang ya. Sekarang kita kalimat majemuk. Jadi kalimat itu ada 2. Biasanya dihubungkan dengan kata hubungan kalau di bahasa Indonesia, sama di sini juga. Kata hubung yang pertama kita menggunakan yang namanya adalah konjungsi atau dan, dilambangkan dengan V terbalik. Contoh kalimatnya, P-nya misalkan saya kaya, Q-nya saya bahagia. Maka P konjungsi Q adalah saya kaya, kita hubungkan dengan kata-kata dan saya bahagia. Gitu ya. Terus, maka tabel kebenarannya, karena dia 2 pernyataan berarti P sama Q aja ya. P-nya benar, benar, salah, salah. Q-nya benar, salah, benar, salah. Maka P konjungsi Q adalah syaratnya dia bernilai benar kalau dua-duanya benar. Berarti PQ benar-benar dia benar, benar salah, salah, salah benar salah, salah salah salah. Karena syaratnya dia akan benar kalau dua-duanya benar. Gitu. Lanjut yang kedua ada disjungsi. Disjungsi itu dihubungkan kata hubung atau simbolnya V. Contoh kalimat pertama, saya sehat, saya senang. Maka P di disjungsi Q adalah saya senang, kita hubungkan dengan kata atau, dan saya bahagia. Nah, bikin tabel kebenarannya P sama Q kan. P-nya berarti benar-benar, salah-salah, Q-nya benar-salah, benar-salah. Maka P disjungsinya Q-nya gimana kebenarannya? Nah, dia akan benar-benar kalau ada yang benar. Berarti benar-benar dia benar, benar-salah masih ada yang benar kan? Berarti dia benar-benar. Salah benar benar, salah-salah dia bernilai salah. Jadi kalau dia benar wajib satu ada yang benar, maka dia benar. Gitu. Yang C yaitu ada implikasi ya. Itu adalah jika titik-titik maka Q atau jika P maka Q. Disimbolkan dengan panah reaksi. Ya, contoh kalimatnya adalah P-nya itu adalah saya orang Indonesia, Q-nya saya orang Asia. Maka P implikasi Q adalah ini ditambahin jika ya. Jika saya orang Indonesia, maka saya orang Asia. Gitu. Nah, tabel kebenarannya sama ya. P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah benar-salah. Maka P konjungsi Q syaratnya gimana? Kalau dua-duanya sama dia benar. Kalau salah, terus kalau kalimat yang kedua benar maka dia benar, ya. Nah di sini benar-benar dia benar, benar salah dia salah, salah benar dia benar, salah salah dia harus benar ya. Diralat ini benar.
ya. Jadi dia akan bernilai salah kalau kalau kalimat keduanya dia salah gitu. Lanjut biimplikasi. Biimplikasi dia ini agak bingung nih ya. Dia formatnya adalah titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Jadi P jika dan hanya jika Q ya disimbolkan dengan panah kesetimbangan, panah reversibel gitu ya. Nah contohnya P dia kaya, Q dia bahagia. Maka P biimplikasi Q adalah dia kaya jika dan hanya jika dia bahagia. Ibaratkan dia kayak suatu persyaratan gitu loh. Gitu. Tabel pembayarannya P-nya sama ya, benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah. Maka P implikasi Q, nah ini gampang. Kalau dia sama bernilai benar. Misalkan benar-benar dia benar salah beda kan, berarti dia salah. Salah benar dia beda berarti salah. Salah karena dia sama berarti dia benar. Contoh soal ya yang gampang dulu nih. Tentukan tabel kebenaran dari P atau negasi Q. Oke, kita tulis dulu P-nya adalah benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah. Nah, kita butuh apa lagi nih? Butuh negasi Q buat hubungannya, ya nggak? Buat membentuk persamaannya. Berarti negasi Q ya ini. Berarti kebalikannya. Benar jadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, salah jadi benar. Maka P negasi P konjungsi negasi Q gimana? Berarti yang kita hubungkan adalah P tabel yang di sini, negasi Q yang di sini. Nah, dia hubungannya atau. Berarti kalau satu benar maka dia benar. Oke. Benar salah dia benar, benar, salah benar. Gitu ya. Oke, masih yang gampang. Sekarang kita coba yang susah. Iya, coba yang susah gitu. Yuk, coba yang susah. Pernyataannya adalah P konjungsi P konjungsi kok tebal banget ya? Bentar, kita ganti warna. P disjungsi negasi Q implikasi R. Berarti kita tulis dulu dia ada 3 pernyataan, ada P, Q, R. P-nya sama kayak tadi ya, benar, salah. Q-nya benar, salah. R-nya benar, salah. Kita butuh apa lagi nih? Butuh Q panah R ya. Yang negasi Q ini salah ya, saya nggak butuh kita. Butuh Q panah R, Q implikasi R. Nah, kalau Q implikasi R, ya gimana jadinya? Ingat kalau implikasi dua-duanya benar, dua-duanya sama dia benar, dan kalimat yang keduanya salah dia salah. Atau namanya gini, kalau kalimat kedua salah ya udah salah. Oke, Q implikasi R, Q yang mana? Q yang ini, R yang ini, ya. Oke, kita mulai. Benar-benar dia benar salah, kalimat kedua salah berarti salah. Salah benar, kalimat kedua benar. Salah karena sama benar salah, kalimat kedua salah. Salah benar, kalimat kedua benar. Salah karena dia sama dia benar. Nah, kita butuhnya dia dinegasikan implikasi Q implikasi R-nya. Ya udah, kita negasikan. Berarti dari benar jadi salah jadi benar salah, salah benar, salah. Di situ kita hubungkan P disjungsi negasi Q implikasi R. Berarti yang mana nih yang kita hubungkan? Yang P di sini dengan yang negasi Q panah R yang di sini kita hubungkan. Oke, dia hubungannya dan. Berarti kalau dan dua-duanya harus benar. Di sini benar salah, benar benar, benar salah, benar salah, salah benar, salah. Jadi tabel kebenarannya yang ini. Gitu. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau gak ada, video yang logika matematika part 1 dicukupkan dulu sampai sini. Kita lanjut part 2. Ya.